Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai equatorial processes. Nah, berikut adalah nama anggota dari kelompok 4, yaitu Atta Helmi Zahran, Tahira Khairunisa, Carlos Christopher Hutayan, Muhammad Muzaffar Siddiq, Muhammad Habib, Kalina Putri Pertiwi, dan Riyad Raka Farizi. Dan yang selanjutnya ada definisi dari proses ekuator. Proses ekuator terjadi disebabkan oleh pengaruh lautan terhadap atmosfer dan pola cuaca global. Hal tersebut bisa dilihat pada suhu di lautan tropis, yaitu suhu pada lautan Pasifik daerah barat lebih panas daripada daerah timur. Perbedaan itu dikategorikan sebagai sirkulasi Walker. Pada slide selanjutnya akan diperlihatkan mengenai ilustrasi dari sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker merupakan siklus pergerakan udara di atas daerah khatulistiwa pada Samudra Pasifik. Air hangat pada Samudra Pasifik menambah kelembapan pada udara. Udara hangat dan lembab ini bergerak naik dan mencapai titik jenuhnya dan membentuk awan serta menghasilkan curah hujan. Hal tersebut yang menyebabkan sirkulasi Walker ini terjadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan fenomena El Nino. El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino terjadi pada 2-7 tahun dan bertahan hingga 12-15 bulan. Ciri-ciri terjadinya El Nino adalah meningkatnya suhu muka laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan tekanan udara antara Darwin dan Tahiti. Peristiwa ketika memanasnya suhu air permukaan di pantai barat Peru sampai Ekuador atau Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan gambar-gambar yang ada. Yang pertama, wilayah terjadinya El Nino. Jadi wilayah terjadinya El Nino ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada Nino 4, Nino 3.4, dan Nino 3. Di wilayah-wilayah ini mencerminkan variasi geografis dalam pemanasan lautan dan dampaknya terhadap cuaca global. Dari ketiga wilayah ini, Nino 3.4 adalah yang paling sering digunakan untuk mendefinisikan intensitas dan keberadaan dari El Nino itu sendiri. Kemudian terdapat gambar kondisi normal dan juga kondisi yang dipengaruhi oleh El Nino. Pada kondisi normal dapat dilihat bahwa massa air hangat berkumpul di wilayah barat Samudra Pasifik, yaitu di sekitar Indonesia dan Australia. Kondisi ini menyebabkan daerah Pasifik Barat menjadi hangat dan lembab, sehingga menghasilkan curah hujan yang tinggi di kawasan tersebut. Kemudian pada kondisi yang dipengaruhi oleh El Nino, pada kondisi ini massa air hangat yang biasanya terdorong dari ke barat sekarang bergerak ke timur menuju Pasifik Tengah dan Timur. Upwelling di Pasifik Timur berkurang atau berhenti sehingga air di permukaan di sana menjadi lebih hangat yang dapat mengganggu ekosistem laut dan juga cuaca global. Selanjutnya ada La Nina. La Nina yang berarti bayi perempuan yang merupakan kebalikan dari El Nino. Diamati pertama kali di wilayah Pasifik oleh para nelayan di Amerika Selatan. La Nina dimulai ketika El Nino mulai melemah. Air laut panas di pantai Peru Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Suhu air laut di tempat awal kembali seperti semula. Upwelling muncul kembali dan kondisi cuaca menjadi normal kembali. Perjalanan air laut panas ke arah barat akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan menjadi daerah bertekanan rendah dan angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air, sehingga Indonesia akan sering mengalami hujan lebat yang dapat berpotensi menyebabkan banjir. Dapat dilihat dari gambar berikut, ketika El Nino, air laut panas akan terjadi di Amerika Selatan. Kemudian pada saat La Nina, air laut panas akan bergerak menuju arah Indonesia yang menyebabkan upwelling serta menyebabkan Indonesia menjadi lebih sering hujan. Selanjutnya adalah telekoneksi El Nino. Telekoneksi El Nino merujuk pada hubungan atau pola interaksi antara peristiwa El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik dengan kondisi cuaca dan iklim di berbagai belahan dunia. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu perubahan pola angin, pemanasan dari permukaan laut, dan juga gelombang Rossby.
Kemudian telekoneksi El Nino juga menyebabkan dampak-dampak di seluruh belahan bumi, di antaranya di Asia Tenggara dan Australia. Itu menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan intens, yang dapat menyebabkan kekeringan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan merusak pasokan air, sehingga banyak daerah yang biasanya menerima hujan monsun mengalami penurunan curah hujan selama peristiwa El Nino. Nah, kemudian di Indonesia, ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering, sehingga em, permulaan musim hujan menjadi sangat terlambat. Sedangkan ketika La Nina, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Dampaknya akan memberikan cuaca musim Indonesia terhadap curah hujan yang merupakan elemen cuaca dominan. Kemudian di wilayah Amerika Utara. Di sini musim dingin yang lebih hangat di wilayah barat Laut Amerika Serikat seperti California dan bagian barat Amerika Serikat cenderung mengalami musim dingin yang lebih hangat dan kering selama El Nino. Peningkatan curah hujan juga terjadi di bagian tenggara. Sementara itu di wilayah tenggaranya itu seperti Florida dan bagian selatan sering mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya. Baik, halo semuanya, nama saya Carlos dengan NIM 155.012 dan saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai El Nino itu sendiri. Jadi El Nino adalah sebuah fenomena cuaca global yang terjadi akibatnya melemahnya angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat di sepanjang garis ekuator. Dan fenomena ini biasanya terjadi di wilayah tropis dan subtropis, terutama di Samudra Pasifik. Nah, akibat dari El Nino ini sendiri adalah suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur meningkat hingga 0,5 hingga 2 derajat Celcius di atas rata-rata normal. Peningkatan suhu laut ini bertambah pada suhu atmosfer di atasnya, yang kemudian menyebabkan periode pemanasan global yang lebih intens selama tahun-tahun El Nino. Selain itu, meskipun dampak utama yang terjadi di wilayah Pasifik, efeknya dapat menyebar secara global dan memengaruhi pola cuaca di berbagai negara. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah salah satu peta yang menunjukkan dampak dari El Nino itu sendiri, yang dimana untuk di negara Indonesia sendiri menjadi lebih kering, sedangkan di daerah Amerika Selatan itu menjadi lebih basah ataupun bisa dibilang lebih lembab. Ini kemudian salah satu peta-peta yang menjelaskan kembali secara simpel dampak dari El Nino terhadap curah hujan, yang dimana bisa kita lihat di peta ini di daerah Indonesia itu menjadi lebih kering dikarenakan pergerakan curah hujan yang berubah ke Amerika Selatan. Kemudian di foto yang kedua kita bisa melihat bahwa Indonesia menjadi lebih kering daripada biasanya, sedangkan di pesisir barat daripada Amerika Selatan itu sendiri menjadi lebih sering hujan karena curah hujan yang berubah, dan juga dikarenakan hal tersebut dan juga air yang menjadi lebih hangat mengurangi jumlah daripada ikan itu sendiri di laut. Dan ini bukan hanya di Indonesia, namun termasuk di Afrika, Amerika Selatan bagian utara. Ini kemudian salah satu video yang menjelaskan secara animasi bagaimana dampak dari El Nino itu sendiri terhadap curah hujan. Ini adalah foto-foto yang menjelaskan bagaimana cara kerja dari dampak tersebut, yang dimana curah hujan tersebut curah hujan tersebut bergerak sehingga menciptakan dampak-dampak yang dari baru saja disebutkan. Baik, selanjutnya adalah dampak El Nino terhadap lingkungan. Jadi dampak El Nino sendiri tidak hanya terlihat di curah hujannya, namun bisa dilihat dari lingkungan itu sendiri. Yang dimana yang pertama ada kebakaran hutan. Hal ini jelas dikarenakan musim kemarau yang lebih panas dan lebih intens dari sebelumnya yang menyebabkan suhu yang meningkat, kemudian hutan yang terbakar. Selanjutnya adalah coral bleaching
ataupun terumbu karang yang memutih. Hal ini disebabkan suhu daripada laut itu sendiri yang meningkat, yang dimana salah satu penyebab dari terumbu karang yang memutih atau coral bleaching adalah suhu yang meningkat. Dan yang terakhir adalah perubahan pola migrasi ikan, yang seperti sudah bisa kita lihat tadi, dikarenakan pergerakan air hangat yang berubah, sehingga ikan-ikan yang berada di lautan yang lebih dekat di Amerika Selatan menjadi lebih sedikit dikarenakan peningkatan suhu tersebut, sehingga pola migrasi ikan yang awalnya seharusnya ke tempat A, ke tempat B, menjadi tempat C, tempat D dikarenakan suhu yang meningkat. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai dampak dari El Nino. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe-tipe permodelan. Yang pertama, ada model atmosferik. Model ini mensimulasikan perilaku atmosfer menggunakan pesanan matematika, memprediksi pola cuaca dengan mempertimbangkan berbagai proses atmosfer seperti pola angin, suhu, dan tekanan. Hal ini menjadikan permodelan atmosfer sangat berguna untuk perakiraan jangka pendek dan dapat meningkatkan dinamika atmosfer dengan resolusi yang tinggi. Selanjutnya, ada model laut atau model oseanik yang fokus pada perilaku lautan. Nah, permodelan ini memprediksi perubahan di lautan yang dapat menyebabkan El Nino dengan mensimulasikan pergerakan massa air dan distribusi panas. Hal ini memberikan informasi tentang peran lautan dan membantu meningkatkan akurasi perakiraan jangka panjang. Kedua tipe permodelan ini menghadapi tantangan yang sama, yaitu karena outputnya sangat tergantung dengan input data, sedangkan data yang akurat seringkali sulit untuk didapatkan. Kemudian ada model terpadu. Model terpadu ini menggabungkan antara model atmosfer dan juga oseanik. Model ini dapat mensimulasikan dan memberi pandangan komprehensif antara interaksi antara lautan dan juga atmosfer. Akurasi di prediksi El Nino dapat meningkat jika menggunakan model ini dan mekanisme variabilitas iklim juga dapat dipahami. Namun, kekurangan dari model ini adalah model itu sangat kompleks dan memerlukan sumber daya yang cukup signifikan. Algoritma yang harus juga efektif untuk mengolah data-data yang besar. Kemudian, ada model statistik. Model statistik ini menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola prediksi El Nino. Metode ini atau model ini mengandalkan kejadian masa lalu. Model ini juga sederhana dan efisien secara komputasi. Lalu juga model ini dapat membuat analisis data historis dengan cepat untuk membuat prediksi jangka pendek. Lalu dapat membuat perakiraan dasar juga berdasarkan data-data dari masa lalu. Dan yang terakhir ada prediksi. Perakiraan ini mencakup peristiwa di Pasifik dan dampak global El Nino. Prediksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan anomali suhu permukaan laut rata-rata dari model dengan anomali yang diamati di Pasifik Ekuator Timur dari 170W hingga 120W dan di antara 5S dan 5N. Perakiraan yang baik memiliki korelasi di atas 0,6. Dan yang kedua adalah dengan mengukur perbedaan antara suhu permukaan laut yang diamati dan diprediksi di area yang sama.